Udah siap? Mau jam 10 aja? Ayo, Ayo ya. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Enak banget tahu. Masa Bu? Boleh nyobain Bu? Satu ya. Baik, mari kita sama-sama saksikan penampilan dari nungguin ya. Teater musikal kelas 12-2. Kasih tepuk tangan ya. Kita di sini harus saling berbagi. Aku selalu menyangka pada saat kematian tiba akan ada gempa atau gunung meletus dan daun-daun gugur. Aku membayangkan dunia mengalami sekali kiamat. Mungkin tak sedahsyat yang digambarkan cerita para orang tua. Namun air laut akan naik dan merayap menutupi bumi. Manusia, binatang, dan segala makhluk hidup akan tenggelam. Karena itu, aku mengira begitu aku tenggelam, kematianku akan menghasilkan guncangan besar, atau bak diri kali yang perlahan menarik nyawaku dari tubuh, seperti seuntai benang yang perlahan-lahan ditarik dari sehelai kain tenun. Tenang, tapi menghasilkan rasa yang tak seimbang. Ternyata itu hanya ilusi. Kematianku tak lebih seperti saat seorang penyair menuliskan tanda titik pada akhir kalimat sajaknya, atau seperti saat listrik mendadak mati, hening, begitu sunyi, begitu sepi. Aku tak relevan lagi. Nyala nggak sih?
Laut bertemu di warung tegal dekat universitas. Kinan tidak sengaja melihat Laut yang sedang duduk termenung. Kinan pun berinisiatif menghampiri dan mengajak Laut berbincang-bincang. Kirain lagi nyamor demo. Udah ada Laut sih. Gabung ya. Bu, kasih paket yang biasa ya, satu aja. Oke, Neng. Kok dia? Ayo makan, dengan tengkleng ibumu ya? Ya nih, aku kangen. Soalnya tengkleng buatan ibuku enak banget. Dari kecil, aku dan Asmara ikut bantu masak. Nama adik kamu Asmara, bagus banget. Emang kayak gimana sih orangnya? Iya, namanya Asmara. Dia tuh bawel banget. Suka ngatur lagi. Perbedaan kami kayak garam dan madu. Tapi bentar deh, kenapa kamu malah milih kuliah di Jogja? Kan bisa kuliahnya di Universitas 10 November. Aku ingin berkumpul bersama anak muda Indonesia dan bertukar pikiran dengan mereka yang memilih kuliah di UGM. Tapi Laut, harusnya kamu juga bisa ngebedain orang yang mulutnya besar, omongannya besar, sama orang yang benar-benar serius pengen memperbaiki negeri ini. Tama, ayo gabung. Kinan, aku gabung ya. Sini. Dia Naratama, seangkatan sama aku di FISIP, jarang kuliah, lebih sering warawiri sama yang lain, di gang belakang tuh. Tama Laut, gimana kalau besok kita cari kosan buat kita diskusi? Gimana, setuju gak? Aku sih setuju. Gimana kalau kamu Laut? Aku sih yes. Setelah melewati diskusi panjang, akhirnya mereka benar-benar membeli rumah kosan itu dengan sepenuh hati. Untuk menutupi dinding kosan yang kumuh, Kinan berinisiatif membayar anak-anak ESI untuk menggaskan kreativitas mereka, yang tentunya disambut gembira oleh mereka, bak menemukan kanvas raksasa. Teman-teman, ini kosan yang aku, Laut, dan Tama cari kemarin. Bangunannya mungkin gak terlalu bagus, tapi lumayan lah buat kita diskusi nanti. Ini serius, kita bakal tinggal di kosan jelek ini. Kita juga udah sewa orang buat lukis tembok khusus ini. Sebentar lagi, mungkin mereka datang. Ya sudahlah, teman-teman yang lain bisa tolong aku nggak? Kita angkatin barang-barang yang masih ketinggalan. Alex sama Laut tunggu di sini aja, jaga-jaga takut mereka datang. Anjani. Hai, aku Anjani. Aku pelukis yang bakal bantu kalian buat melukis di dinding kosan ini. Kembalikan tangan Anjani ke pemiliknya, Laut. Loh Anjani, kamu sudah datang? Iya nih, belum lama juga kok. Teman-teman, ini Anjani. Dia yang bakal bantu kita buat lukis dinding jelek kosan ini. Udahlah, ayo kita beresin tempat ini supaya kita bisa istirahat cepet-cepet biar besok diskusi kita nyaman. besoknya diskusi itu benar-benar dimulai. Semuanya sibuk mengecek setiap sudut kosan. Ada yang menutup gorden, ada juga yang menutup pintu. Takut-takut ada satu saja lubang yang mengobarkan bahaya, memangkas kebebasan.
Dirasa sudah aman, mereka segera berkumpul dan membentuk lingkaran, siap memulai diskusi yang panjang. Teman-teman, ayo kita mulai diskusi ini. Kayaknya stigma masyarakat bener deh. Stigma apa? Kayaknya rumah ini ada hantunya deh. Lihat aja tuh si Bram, dia ngalamin dari tadi. Aku takut arwahnya dicabut setan. Oke, dimulai dari pertanyaanku. Emangnya hal apa aja sih yang merugikan masyarakat saat ini? Misalnya nih, seperti yang kita rasakan saat ini. Contohnya, pergusuran lahan. Ngomonglah Tama, jangan cuma ketawa-ketawa gak jelas, terus motong ngomong orang-orang lain. Aku cuma pesimis. Teman-teman kita yang mendiskusikan buku-buku karya Pak Pramaja sekarang di penjara. Gimana kita bisa berharap para tapol dan keluarganya bakal dapat keadilan? Ya itu pertanyaan kita semua Tama, makanya itu kita diskusi di sini, ngedata, terus kita juga harus bisa melawan sejarah palsu buatan mereka. Kita juga harus ngumpulin kesaksian lisan dari orang-orang yang benar-benar ngalamin kejadian itu. Ah, udahlah. Melihat Tama seperti itu, aku jadi teringat saat SMA aku pernah dicurigai mendiskusikan buku-buku terlarang. Mereka menanyakan buku-buku yang aku baca. Mereka mendesakku dan teman-temanku. Mereka juga curiga jika kami mengenal para aktivis yang baru saja ditangkap beberapa bulan lalu karena kami memiliki dan mendiskusikan buku-buku Pak Pram. Kami tentu bilang tak kenal. Akhirnya setelah beberapa jam, kami dilepaskan dan cuma dinasihati. Nyata adanya pengkhianat yang melaporkan kelompok diskusi kami. Ini bukan berarti aku menuduh Tama berkhianat ya. Terus kalian sakit hati gak sama pengkhianat itu? Laut. Pengkhianat ada di mana-mana, bahkan di depan hidung kita. Laut, kita tak pernah tahu dengan setiap orang untuk berkhianat. Bisa saja duit, kekuasaan, dendam, atau sekadar rasa takut dan tekanan penguasa. Sudah lama sejak kejadian menyebalkan itu berlalu, Laut akhirnya pulang ke kosan, tempat di mana ia pulang pada awal-awal masuk universitas. Kini, tempat itu begitu sunyi dan berdebu. Jelas sekali telah ditinggal lama oleh si pemiliknya. Ya calling. Asmara. Siapa ini? Oh iya, adekku. Halo, Assalamualaikum Mas Laut. Waalaikumsalam. Iya, kenapa dek? Mas sibuk apa sih? Udah 3 bulan loh Mas gak pernah jenguk kami. Aku sibuk kuliah dek. Banyak tugas yang harus aku selesaiin. Ibu dan bapak selalu nungguin Mas pulang tahu. Tega banget sih. Iya, nanti. Awas aja kayak pekan ini Mas gak pulang, kami susul kamu hidupnya. Gak mau, le. Bercanda. Akhir pekan aku pulang kok. Akhirnya, Laut benar-benar menepati janjinya untuk pergi pulang pada akhir pekan. Meja yang penuh makanan menjadi pemandangan awal yang menyambutnya. Suara sayup-sayup ikut mengudara, membuat hati Laut menghangat haru. Satu lagi lah. Ya. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam.
Maafin Laut, Bu. Tahu tuh, saya sibuk banget. Sudah, jangan ribut. Laut, gimana kuliahmu? Lancar? Aku lagi sibuk ujian, Pak. Sibuk ujian apanya? Memang kamu pikir kamu nggak tahu kalau kamu sudah jarang ada di kos? Asmara, sudah toh. Kasihan masmu itu loh. Bapak tadi baca koran hari ini. Katanya ada mahasiswa yang kumpul untuk bentuk tim perlawanan ya? Perlawanan apa? Kamu ikut-ikutan kan tahu? Tenang, Bu. Aku sungguhan belajar agar kuliahku cepat selesai. Diskusi-diskusi itu perlu agar kami bisa belajar dengan kritis. Kami gak bisa hanya menelan informasi yang dilontarkan dari pemerintah. Mereka membuat jarak sendiri. Kami hanya mencari informasi. Hati-hati loh, Mas. Jaga dirimu. Jauh dari keluarga, harus jadi baik-baik. Jangan ngecewain kami juga di rumah. Iya, Pak. Pasti aku hati-hati. Ngomong-ngomong, aku gak bisa berlama-lama nih. Soalnya masih ada kerjaan yang harus aku selesaikan. Mas, kamu baru lihat beberapa menit loh. Masa udah mau pergi lagi? Gak apa-apa tuh, Asmara. Mungkin masmu itu loh masih banyak hal yang perlu dia kerjain. Ya udah, hati-hati Mas, jaga dirimu. Ya sudah mas, hati-hati di jalan ya. Mas Laut udah mau pergi. Gak bisa kalau lagi lama di sini. Mas gak sayang ya sama ibu dan bapak? Apa maksudmu? Ya sayang lah. setelah berpamitan. Ia pergi terburu-buru karena memiliki janji untuk bertemu dan berdiskusi bersama anggota Minatra. Yang katanya
akan melangsungkan sebuah perlawanan terhadap sikap semena-mena pemerintah pada hak-hak rakyat melalui aksi nyata. Halo teman-teman, maaf aku telat ya. Aku mampir pulang ke rumah dulu tadi. Santai aja, kita juga cuma diem-diem doang sih dari tadi. Mending kamu duduk dulu, Laut. Ngomong-ngomong, gimana rencana kita ke depannya? Dari informasi yang aku, Naratama dan Kinan dapat, katanya sih bakal ada pergusuran lahan. Apa-apaan ini? Siapa kalian? Diam, jangan banyak tanya, ikut saja. Siap! Maksud kedua bagus, dia suka. Itu salah, maksud kurang bantah susah. Sangat menyedihkan sekali. Dia mau jadi kabur dia sama lo. Kenapa Laut? Jangan serta begitu bang. Gue paham kok perasaan kalian. Kenapa aku Gus? Selama ini kau pengkhianatnya. Bramantio, jika dulu kamu mau mengalah sedikit saja, mungkin aku tak akan mengucapkan kisah dari belakang macam sekarang. Maksudnya apa? Kau anggap semua ini tipu muslihat. Bahkan orang yang berkhianat berasal dari orang yang kemarin makan satu piring denganku. Betapa naif dan sialnya aku. Pulang ke rumah kalian masing-masing. Jaga diri kalian, jangan mati. Lepasin tangan gua sialan. Sebanyak ngomong kau Bramantio, nyawa teman-teman taruhannya. Kosain tuh dasar buku pak. Sudah berhari-hari, Laut dan teman-temannya dibiarkan mendekam bagai ayam dalam kurungan. Bukan hanya dikurung tanpa tujuan, mereka dipukul, disekap, dan ditendang. Suara mereka yang tadinya lantang seolah bungkam. Mulut yang biasanya mengucapkan kata-kata sarkas dan perkataan menusuk sebagai pergerakan demonstrasi untuk pemerintahan yang tiranik. Mereka menjadi manusia yang hipokrasi. Apa yang mereka ucapkan lantang di saat-saat diskusi tak lagi sesuai dengan perilaku yang mereka perlihatkan saat ini. Daniel. Iya, Laut, aku mau mati rasanya. jaga omonganmu Laut. Kita semua harus keluar dari sini hidup-hidup. Ini jam berapa? Hari apa? Kayaknya hari ini 16 April 1998. Jam 4 sore. Kemana? Belum balik ya? Belum Laut, dia kabur. Gak tahu kemana. Kalau gitu, Kinan ada di mana? Dia berhasil kaburkan. Aku khawatir sama dia. Aku nggak tahu, Laut. Dan kita semua nggak tahu. Dari kemarin, cuma kita bertiga yang ada di sini. Daniel, Tama, Kenapa? entah nanti kalian selamat atau tidak, aku titip bagi terakhirku untuk dipulangkan ke Jogja. Tolong sisipkan salamku pada ibu, bapak, Asmara, dan Anjani. Kalaupun aku tidak pulang, setidaknya ada satu barang yang dititipkan. Aku takut nanti tidak berhasil temui arah pulang. Apa maksud kamu? Kamu yang janji bakal pulang dan temui keluarga. Gimana janji
buruan. Kita semua harus pulang. Laut, dengar. Gimana kasih nanti? Woi, ngapain nih? Kami nggak tahu lah, bodoh. Orang udah beberapa hari kami dikurung di sini. Ngomong kosong, jangan bohong kalian bocah tadi. Kau pikir aku kesakitan, ha? Buang waktu saja. Kalian terlalu munafik. Apa susahnya jawab nanti di mana? Cuma gara-gara ajaran si Bram, pemimpin kalian yang so berani. Kayaknya kalian mati hari ini pun siap. Sudahlah, Mas. Bocah bocah kecil ini kamu keras kepala. Percuma itu mau bilang gimana pun. Tidak mengerti, Mas. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan si kecil Anjani? Tahu? Bagaimana kabar senyum manis itu? Siapa saja nih? Kalau aku sakit dari Eke kan? Bawa ke sini si Anjan. Sundut dan sisa macam pacar. Bodoh, nyundut seniman itu ada seninya. Gimana kalau si kecil Anjani disundut? Dimulai dari ujung kaki, terus ke betis, lalu ke tangan yang putih bersih. Pasti jadi seni abstrak yang mahal sekali. Kurang ajar kalian semua. Berani kau melawan? Punya apa kau sekarang, Laut? Berani berteriak? Sia-sia aku nanya. Bagus yuk, anggap diri laut sekarang. Peristiwa ini sama sekali tidak mengurangi militansiku dan teman-temanku. Mau dibawa kemana dia? Dan macam-macam kalian. Woi, kurang ajar. Balikin Laut. Sialan. Tama, Laut mau dibawa kemana, Tam? Dia pasti baik lagi kan? Nggak tahu nih, nyatanya aku bukan Tuhan. Sial, kenapa jadi gini? Pada pagi hari, sekitar jam 8:15 di lautan yang biru, di atas langit cerah dan di bawah deburan ombak ganas, akhirnya laut keluar dari bangunan gelap yang selama ini mendekap setiap nafasnya. Diiringi paksaan dan pukulan, laut mencari kobaran semangat yang selama ini hilang. Dengan mata yang dibebat kain gelap, jalannya tertatih, namun tubuhnya tetap menyalakan perlawanan. Pergi sana, mati lu. Ini di mana? Kalian mau bawa aku kemana, sialan? Ke makammu. Ke laut, kuburanmu. Cukup bunuh aku saja, jangan teman-temanku juga. Ingin kukatakan, kita telah merdeka. Mata yang lapar, perut yang gusar, burung yang tertembak, jiwa yang merangkak. Maka di hari kematianku kawan, pastikan suaraku datang laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan rohku menghidupi sajak ini. Biarkan kata-kataku meniupkan roh perlawanan ini. Matilah engkau mati. Kau akan lahir berkali-kali. Hari-hari berlalu begitu cepat, menjadi sedikit mengkhawatirkan. Laut sejak hari itu tidak bisa ditemukan barang setitik jejak pun, seolah-olah ia hanya bagian sejarah yang sudah lapuk. Sedangkan ibu, bapak, Asmara, dan Anjani dilanda kekhawatiran hebat sebab laki-laki yang paling mereka tunggu kepulangannya tak kunjung nampak. Sudah lama kekhawatiran makin merajalela, tapi satu sapaan saja nihil dibuatnya. Bagaimana ini Pak? Sudah berbulan-bulan anak kita menghilang. Sulit mencari informasi ke sana kemari, tapi tidak dapat informasi apapun. Tenanglah Bu, mungkin laut hanya sedang sibuk dengan kuliahnya. Kita doakan yang terbaik saja di sini.
aja. Sambil cari informasi, kita doakan laut dari sini. Semoga kita bisa segera menemukan titik terangnya. Asiana. Iya, yang mana? Daniel, kamu pulang? Kalau gitu, Laut juga pulang kan? Di mana dia? Laut lagi beli sesuatu ya? Daniel? Main gak dia? Daniel? Main gak? Daniel jawab! Nari, ya nari. Nak, ada apa? Jangan seperti ini. Di mana Laut? Maaf bu, Daniel gagal bawa pulang Laut ke rumah. Ini ada titipan dari Laut. Asmara, jangan marah. Aku tak yakin apakah aku akan mengalami Indonesia yang berubah, Indonesia yang berbeda, Indonesia yang kita inginkan bersama. Asmara adikku, aku menyayangimu. Kau dengan segala kemarahanmu padaku, karena aku sering meninggalkanmu, juga menyayangiku. Sampaikanlah pada ibu, bapak, dan Anjani, jangan hidup di masa lalu, di saat aku masih menjadi abangmu yang jahil. Jangan terjebak pada kenangan yang membuat kalian semua tak bisa meneruskan hidup. Kakakmu, sahabatmu, biru laut, Wibisana. Terakhir nari. Si ini ya. Koreo. Sini nggak ditulis sih mana Koreo ini si Filza ya. Filza. Laut tenggelam, bukan karena lautan yang memanggil, tapi karena manusia lupa caranya mendengar rintih yang halu. Tubuh laut hanyut bersama mana. Tak ada batu nisan selain ombak yang terus menyebut tanpa suara. Laut bukan hilang. Laut disembunyikan di balik laporan yang sunyi di antara gelombang yang pura-pura lupa. Laut tahu, ia menyimpan terlalu banyak rahasia yang tidak semestinya dibisikkan. Tubuh laut berubah, jadi arus, jadi garam, jadi ingatan yang menolak larut. Laut dulu menulis tentang negeri, tentang kebenaran, tentang tata adil yang kini tak diucapkan siapa-siapa. Lalu laut terhapus, bukan dari dunia, tapi dari buku sejarah yang kau baca tanpa rasa bersama. Namun dengarlah, setiap kali ombak memukul karang, itu bukan sekedar suara ombak, itu laut yang masih berteriak meminta dunia berhenti
hati mengharapkan wajahnya. Setelah bertahun-tahun kepergianmu, aku sangat merindukanmu. Entah di mana kau berada sekarang. Berilah kode Morse atau apapun itu agar aku tahu bahwa kau baik-baik saja. Aku ingin menyelamimu demi mengurai rahasiamu. Tapi apa jadinya bila kedalamanmu hanya menenggelamkanku tanpa jawaban? Akankah seberkas sinar timur menuntunmu kembali ke pembukaan, atau aku akan ikut mati terjebak di dalam dasar sebelum fajar sempat lahir? Dan rahasiamu tetap keluar selamanya dariku. Berarti Anjani. Saya masih SD, kita SD. Saya masih 9 baru kelas 6. Yang terakhir 4 tahun. 4 tahun. Ya, 4 tahun. 4 tahun. Ya. Gila. Lihat.